Hei teman-teman, selamat datang di dunia Minecraft survivalku. Hari ini kita akan memulai petualangan seru, bertahan hidup di alam liar, membangun rumah impian, dan menjelajahi rahasia tersembunyi di dunia ini. Jadi, siapkan dirimu dan mari kita mulai. Oke, ini tidak seperti yang aku bayangkan. Kenapa aku spawn di atas pohon? Apakah ini semacam ujian bertahan hidup ekstrim? Serius, aku bahkan belum sempat menyentuh tanah dan sudah berada di atas pohon tinggi. Baiklah, sekarang kita sudah di tanah yang solid. Petualangan Minecraft Survival resmi dimulai. Tapi jujur, mulai di atas pohon itu cukup keren juga. Siapa tahu, mungkin suatu saat nanti aku akan kembali ke sana untuk membangun rumah pohon epik. Ayo lanjutkan petualangan kita. Aku sudah mengambil kayu dan membuat crafting tebal untuk membuat perahu. Tapi sebelum berlayar, aku harus memastikan semuanya siap. Aku nggak tahu apa yang akan aku hadapi di pulau itu. Jadi lebih baik aku siap untuk segalanya. Dan disinilah aku, mendayung perlahan di atas air yang tenang. Langit mulai berubah warna, menciptakan refleksi emas di permukaan laut. Ini seperti adegan dari film petualangan. Tapi tunggu, itu apa? Apakah itu kapal karam? Mungkin aku harus berhenti sebentar untuk mengeceknya. Wow, aku melihat sesuatu di bawah sana. Tunggu, itu peti? Apa mungkin ini harta karun yang tenggelam? Tapi jaraknya cukup dalam. Aku harus cepat sebelum napasku habis. Baiklah, saatnya menyelam. Air ini dingin dan gelap, tapi aku bisa melihat petinya dengan jelas. Ini gila, aku baru saja menemukan diamond, tapi aku harus segera naik ke permukaan. Fiu! Sampai juga di permukaan. Wow, aku hampir kehabisan napas, tapi lihat, diamond. Aku benar-benar menemukannya. Ini sangat berharga, harta karun di bawah laut, siapa sangka? Sekarang aku harus kembali lagi untuk mencari apa lagi yang ada di sana. Petualangan baru saja dimulai. Sekarang aku punya diamond, yang artinya aku bisa membuat alat-alat yang lebih kuat. Tapi aku nggak bisa berhenti di sini. Wow, lihat di sana. Itu pulau yang sangat indah dengan pemandangan yang luar biasa. Dan, tunggu sebentar, ada bukan cuma satu, tapi 4 pulau berdekatan. Ini seperti candi alam yang tersembunyi, hanya menunggu untuk ditemukan. Aku nggak bisa lewatkan ini. Pulau ini benar-benar tempat yang sempurna untuk memulai petualangan baru. Udara segar, pemandangan luar biasa, dan aku merasa ini saat yang tepat untuk memulai proyek besar. Tapi sebelum aku bisa mulai membangun atau menjelajah lebih jauh, aku perlu alat yang tepat. Sepertinya aku harus membuat pickaxe dulu. Aku akan mengambil beberapa batu dulu, karena aku butuh bahan-bahan kuat untuk membuat alat yang lebih baik. Pickaxe, kapak, dan pedang, ini akan jadi alat utama untuk petualanganku selanjutnya. Oke, dengan beberapa batu yang aku dapat, saatnya untuk membuat pickaxe pertama. Aku hanya butuh kayu dan batu. Nah, pickaxe batu. Jadi, ini pasti akan sangat membantu untuk menambang lebih dalam nanti. Selanjutnya, aku akan membuat kapak untuk memotong pohon dengan lebih cepat. Kayu di sekitar sini cukup banyak, dan aku butuh lebih banyak sumber daya untuk membangun. Yang terakhir, pedang. Aku harus siap menghadapi apapun yang ada di luar sana. Mungkin ada mob yang mengintai di malam hari. Setelah menyiapkan semua alat, waktunya untuk bertindak. Ada beberapa domba yang berkeliaran di sekitar pulau ini, dan aku perlu mendapatkan wool mereka. Wool sangat berguna untuk membuat tempat tidur, dan dagingnya bisa jadi makanan yang sangat berguna. Maaf, domba, tapi ini untuk kelangsungan hidup. Setelah mendapatkan daging dan wool dari domba, aku sekarang perlu fokus untuk mengumpulkan sumber daya lain yang sangat penting, kayu. Kayu akan membantuku membangun tempat perlindungan, alat baru, dan berbagai hal lainnya. Waktu untuk menebang pohon. Pohon-pohon ini tumbang dengan mudah berkat kapak yang baru saja aku buat. Setiap batang kayu yang jatuh ini berharga. Setelah memotong beberapa pohon, aku naik ke atas pohon untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih tinggi. Dari atas sini, aku bisa melihat lebih banyak hal. Tapi, tunggu, apa itu? Ada seekor babi berjalan di bawahku?
Aku rasa ini kesempatan yang bagus untuk mendapatkan daging lebih banyak. Saatnya, aku langsung lompat dari atas pohon dengan harapan bisa mendarat dengan sempurna. Tapi, oh tidak, aku langsung jatuh ke tanah. Namun tak ada waktu untuk merenung, aku langsung serang babi itu. Slash, daging babi. Ini akan jadi bekal yang sangat berguna. Malam mulai tiba, dan langit berubah menjadi gelap. Aku tahu ini saat yang paling berbahaya karena para mob mulai bermunculan. Tapi daripada berlindung atau tidur, aku memutuskan untuk tetap produktif. Aku akan pergi mining. Batu, mineral, dan mungkin sedikit keberuntungan menungguku di bawah tanah. Aku menggali sedikit di pinggir pulau ini, memulai lorong kecil yang aman. Harus hati-hati, siapa tahu ada gua besar atau bahkan lava di bawah sana. Semakin dalam aku menggali, suasana semakin sunyi. Hanya suara pickaxe yang menghantam batu dan suara langkahku yang menemani. Setiap blok yang kuhancurkan mungkin menyimpan sesuatu yang berharga. Batu bara, besi, atau bahkan, siapa tahu, mungkin aku beruntung menemukan diamond. Ketika aku terus menggali, tiba-tiba, pickaxe-ku menembus blok terakhir. Dan, wow, sebuah gua besar terbuka di depanku. Ini dia, dunia bawah tanah yang tersembunyi, penuh misteri dan mungkin harta karun. Tapi, ini juga bisa jadi tempat yang sangat berbahaya. Aku melangkah lebih dalam ke dalam gua. Dindingnya semakin gelap, suasananya semakin mencekam, dan aku merasa seperti sedang diawasi. Tapi aku tetap berjalan. Siapa tahu ada sesuatu yang berharga di sini. Tiba-tiba, aku mendengar suara gesekan aneh. Sebelum aku sempat bereaksi, bam! Seekor spider besar melompat ke arahku dari kegelapan. Gigitan pertama meleset, tapi aku tahu aku harus bertindak cepat, atau ini bisa jadi akhirku. Dua zombie itu tidak terlalu cepat, tapi mereka cukup menakutkan di tempat sesempit ini. Aku mundur perlahan, menjaga jarak, sambil memastikan pedangku siap. Pertarungan ini akan cepat, tapi aku tidak boleh lengah. Dengan pedang di tangan, aku melanjutkan perjalanan. Gua ini masih menyimpan banyak misteri, dan aku tidak sabar untuk melihat apa yang ada di depan. Tapi aku tahu satu hal, aku harus selalu siap menghadapi apapun itu. Beberapa blok iron sudah berhasil aku kumpulkan, cukup untuk membuat alat yang lebih kuat atau bahkan armor di kemudian hari. Aku membayangkan pickaxe iron yang akan mempermudah petualangan berikutnya, atau pedang yang lebih tajam untuk melawan musuh. Dengan iron di tanganku, aku kembali ke tempat crafting tableku. Perjalanan tadi cukup melelahkan dan perutku mulai terasa kosong. Untungnya, aku punya gandum yang cukup untuk membuat makanan sederhana, namun penting, roti. Lalu, di tengah gelapnya gua dan suara gemuruh lava di kejauhan, aku melihatnya. Cahaya biru yang berkilauan di antara bebatuan. Itu dia, diamond. Tidak ada keraguan lagi. Aku berdiri di sana sejenak, hampir tidak percaya, sebelum akhirnya melangkah maju dengan hati-hati. Langkahku perlahan keluar dari mulut gua. Udara segar malam hari, meski basah oleh hujan, terasa seperti pelukan setelah waktu yang panjang di dalam kegelapan. Tapi, sesuatu terasa aneh, terlalu sunyi. Tidak ada suara zombie, skeleton, atau makhluk lainnya, hanya rintik hujan. Dan lalu, aku mencoba melompat menjauh, tapi terlambat. Boom! Suara ledakan menggema di tengah hujan deras. Setelah kejadian dengan creeper tadi, aku tahu aku harus hati-hati. Malam semakin gelap, dan hujan tidak menunjukkan tanda-tanda reda. Aku melihat sekeliling dan sadar, aku tidak punya kasur untuk tidur. Jadi, aku memutuskan untuk bertahan hidup dengan cara yang sedikit berbeda. Aku melompat ke atas pohon, mencoba mencari tempat aman untuk beristirahat. Tiba-tiba, dari bawah, aku mendengar suara langkah kaki yang cepat. 3 zombie kecil muncul di sekeliling pohon, berlari dengan kecepatan tinggi, siap menerkam. Aku baru saja ingin bergerak ketika terdengar suara busur ditarik. Ting! Seorang skeleton muncul di kejauhan, busurnya siap untuk melepaskan panah ke arahku. Setelah malam yang penuh tantangan dan hampir kehilangan segalanya, aku tahu saatnya untuk membangun sesuatu yang lebih kokoh. Sebuah base, tempat aku bisa berlindung, bertahan, dan memulai petualangan baru. Langkah pertama, menanam makanan untuk memastikan aku tidak kelaparan lagi. Aku memulai dengan menggali tanah di dekat aliran air, memastikan lahan subur untuk pertanian. Dengan hati-hati,
Aku menanam biji gandum satu persatu, membayangkan ladang hijau yang suatu hari akan tumbuh subur. Cahaya mentari pagi mulai mengintip di balik hujan, seolah mendukung usahaku ini. Walaupun sederhana, ladang ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih stabil di dunia yang liar ini. Gandum untuk roti, wortel untuk persediaan darurat. Semua ini akan membantuku bertahan lebih lama. Aku tidak hanya bertahan hidup, aku mulai hidup. Dengan sisa kayu yang aku kumpulkan sebelumnya, aku mulai membuat tangga sederhana. Aku memikirkan setiap detail, memastikan tangga ini ditempatkan di posisi strategis di dekat setiap tanaman. Gandum di sisi kiri, tangga ada di sebelahnya, wortel di sisi kanan, tangga pun tersedia di sana. Sekarang aku bisa naik turun tanpa merusak lahan pertanianku. Setelah ladang kecilku mulai tertata rapi, aku sadar ada satu hal yang masih kurang, tempat berlindung yang benar-benar nyaman. Aku butuh rumah, bukan sekadar tempat bersembunyi dari monster, tapi tempat di mana aku bisa merasa aman dan beristirahat. Maka, aku memutuskan untuk membangun rumah kayu pertama di pulau ini. Kalian tidak akan percaya betapa serunya proses ini. Aku memulai dengan mengumpulkan kayu, batu, dan bahan-bahan lainnya, lalu membangun struktur demi struktur. Aku membangun pagar kayu dan membuat pintu kecil untuk kandang. Saatnya berburu domba. Menggiring domba ke kandang adalah tantangan tersendiri, tapi dengan gandum di tangan, mereka akhirnya mau mengikuti. Setelah membangun rumah dan kandang domba, aku merasa rumahku masih kurang. Untuk petualangan ke depan, aku butuh lebih banyak ruang. Dan solusi terbaik, menambahkan 2 tingkat lagi di rumahku. Kali ini, aku bekerja lebih keras lagi untuk membuat rumahku tidak hanya lebih besar, tapi juga lebih megah. Kalian akan melihat bagaimana rumah sederhana ini berubah menjadi bangunan bertingkat yang luar biasa dalam time-lapse singkat berikut. Dan itulah petualanganku hari ini. Dari membangun rumah 2 tingkat, membuat kandang domba, hingga menjelajahi goa penuh tantangan, setiap momen membawa kita lebih dekat ke base yang lebih kuat dan dunia yang lebih menakjubkan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini, aku harap kalian menikmatinya. Jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe kalau kalian suka konten ini, dan bagikan juga ide kalian untuk proyek berikutnya. Siapa tahu, ide kalian bisa jadi bagian dari petualangan selanjutnya. Jangan pernah berhenti bermimpi, membangun, dan menjelajahi. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga harimu menyenangkan.